Nana adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil. Dia dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Sehari-harinya, Nana bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Dia sangat mencintai pekerjaannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Selain itu, Nana juga aktif dalam kegiatan sosial di komunitasnya, membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Kehidupan Nana berubah ketika dia bertemu dengan Wahyu, seorang pria tampan yang bekerja sebagai arsitek. Mereka bertemu di sebuah acara amal yang diadakan oleh sekolah tempat Nana mengajar. Dari pertemuan pertama itu, keduanya langsung merasa cocok dan saling jatuh cinta. Setelah beberapa bulan berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan, Nana dan Wahyu berlangsung meriah. Keluarga dan teman-teman mereka hadir untuk merayakan cinta yang mereka miliki. Dalam upacara tersebut, Nana mengenakan gaun pengantin putih yang indah, sementara Wahyu terlihat gagah dalam jas hitamnya. Mereka berjanji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka. Setelah menikah, kehidupan mereka tampak sempurna. Mereka menikmati bulan madu ke pantai yang indah dan menjalani hari-hari penuh cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka mulai menghadapi tantangan ketika Nana merasakan gejala-gejala aneh dalam tubuhnya. Nana mulai mengalami masalah kesehatan seperti nyeri perut yang berkepanjangan dan kesulitan buang air besar. Awalnya dia mengira itu hanya masalah pencernaan biasa. Namun setelah beberapa minggu berlalu tanpa ada perbaikan, Nana memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter mendiagnosis Nana dengan penyakit usus yang cukup serius. Dia harus menjalani pengobatan intensif dan perubahan pola makan yang drastis. Meskipun berita ini sangat mengejutkan bagi Nana, dia bertekad untuk melawan penyakitnya demi masa depan bersama Wahyu. Setelah diagnosis tersebut, hidup Nana berubah total. Dia harus mengatur ulang rutinitas harian dan mengikuti berbagai saran medis untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Wahyu awalnya tampak mendukung proses penyembuhan istrinya. Dia membantu menyiapkan makanan sehat dan menemani Nana ke dokter. Namun, seiring berjalannya waktu, beban emosional dan fisik dari perawatan membuat Wahyu merasa tertekan. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi karena tidak bisa menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya. Tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat, ditambah dengan tanggung jawab merawat Nana, membuatnya merasa kewalahan. Seiring kondisi kesehatan Nana memburuk, dukungan dari Wahyu semakin berkurang. Dia mulai mengabaikan kebutuhan dasar istrinya seperti makanan dan obat-obatan. Makanan seringkali hanya diletakkan di samping tempat tidur tanpa ada usaha untuk menyuapi atau memberikan perhatian lebih. Hal ini membuat Nana merasa sangat kesepian dan ditelantarkan. Nana mencoba berbicara dengan Wahyu tentang perasaannya. Dia berharap suaminya akan mendengarkan dan memahami betapa pentingnya kehadirannya dalam hidupnya saat ini. Namun, setiap kali dia mengungkapkan perasaannya, Wahyu hanya menjawab dengan ketidakpedulian atau bahkan kemarahan. "Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Aku butuh kamu sekarang," teriak Nana suatu malam saat dia merasa sangat lemah. Wahyu hanya menjawab dengan nada sinis, "Aku juga punya masalah sendiri. Kenapa kamu tidak bisa lebih kuat?" Rasa sakit fisik yang dialami Nana semakin parah setiap harinya. Tetapi rasa sakit emosional akibat penolakan suaminya jauh lebih menyakitkan. Dia merasa terasing dalam rumah yang dulunya dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Teman-teman dan keluarganya mulai khawatir ketika mereka tidak melihat Nana lagi di acara-acara sosial atau mendengar kabar tentangnya. Mereka mulai menjenguknya secara berkala dan melihat kondisi fisiknya yang semakin menurun. Teman-teman dekatnya seringkali menawarkan bantuan untuk merawatnya atau sekadar menemani berbincang-bincang agar tidak merasa sendirian. Namun, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya, hati Nana tetap merasa kosong tanpa kehadiran suaminya yang seharusnya menjadi penopang utama dalam hidupnya. Dalam keadaan terpuruk tersebut, harapan terakhir Nana adalah agar Wahyu menyadari betapa pentingnya perannya dalam hidupnya saat ini. Dia berharap suaminya akan kembali ke pelukan kasih sayang dan perhatian yang pernah ada di antara mereka sebelum penyakit menghampiri hidup mereka.
Namun, seiring waktu berlalu tanpa perubahan dari Wahyu, harapan itu perlahan-lahan memudar menjadi kepedihan yang mendalam. Pertarungan melawan penyakit tidak hanya menjadi perjuangan fisik bagi Nana, tetapi juga perjuangan emosional melawan rasa sakit akibat pengabaian orang terkasih. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan penyakitnya, kondisi Nana semakin memburuk. Dia mengalami kesakitan yang tak tertahankan dan harus mengandalkan obat-obatan untuk meredakan gejala. Meskipun Nana berusaha untuk tetap positif dan berjuang demi kesembuhannya, rasa sakit fisik dan emosional membuatnya merasa putus asa. Dia seringkali terbangun di malam hari, merasakan nyeri yang menyengat di perutnya, dan berharap bisa mendapatkan dukungan dari Wahyu. Namun, Wahyu semakin menjauh. Dia tampak lebih sibuk dengan pekerjaannya dan menghindari percakapan yang berkaitan dengan kesehatan Nana. Suatu malam, saat Nana terbaring lemah di tempat tidur, dia mendengar suara Wahyu berbicara di telepon dengan teman-temannya, tertawa, dan bercanda seolah tidak ada yang salah dalam hidup mereka. Hal ini membuat hati Nana hancur. Merasa terasing, Nana mulai mencari dukungan dari teman-teman dekatnya. Mereka datang menjenguknya secara rutin, membawa makanan sehat, dan memberikan semangat. Salah satu temannya, Rina, adalah seorang perawat yang sangat peduli dengan kondisi Nana. Rina seringkali membantu Nana dengan memberikan saran medis dan menemani saat kontrol ke dokter. "Jangan menyerah, Nana. Kamu kuat. Kita akan melalui ini bersama-sama," kata Rina dengan penuh keyakinan. Dukungan dari teman-teman membuat Nana merasa sedikit lebih baik. Namun, rasa sakit yang terus-menerus mengganggu pikirannya. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil. Kenapa suaminya tidak bisa melihat betapa dia berjuang? Kenapa Wahyu tidak mau berkorban sedikit saja untuk merawatnya? Suatu malam, setelah menjalani hari yang melelahkan, Nana memutuskan untuk berbicara dengan Wahyu sekali lagi. Dia ingin mengungkapkan perasaannya secara jujur dan berharap suaminya akan mendengarkan. Dengan suara pelan, dia memanggil Wahyu. "Wahyu, bisakah kita bicara?" tanyanya dengan nada lembut, meskipun hatinya berdebar-debar. Wahyu muncul dari ruang tamu dengan ekspresi lelah. "Ada apa lagi?" "Aku sudah bilang aku tidak mau membahas ini," jawabnya ketus. Nana mengumpulkan keberanian. "Aku merasa sendirian. Aku butuh kamu di sini bersamaku. Aku tidak bisa melawan semua ini sendiri." Wahyu hanya terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada dingin, "Kamu harus kuat. Semua orang punya masalah masing-masing." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Nana. Dia merasa hancur dan putus asa. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa harapannya untuk mendapatkan dukungan dari suaminya mungkin tidak akan pernah terwujud. Setelah perdebatan emosional itu, Nana merasa bahwa dia harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa terus berharap pada seseorang yang tidak menghargai perjuangannya. Dengan hati yang berat, dia mulai memikirkan kemungkinan untuk berpisah dari Wahyu demi kesehatannya sendiri, baik fisik maupun mental. Nana tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Dia mencintai Wahyu dan ingin agar mereka bisa bersama dalam keadaan bahagia seperti dulu. Namun, kenyataan pahit bahwa suaminya telah menelantarkannya membuatnya sadar bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan seperti ini. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Nana memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya tentang keputusannya untuk berpisah dari Wahyu. Mereka sangat mendukung keputusan Nana dan siap membantunya dalam proses pemulihan. "Yang terpenting adalah kesehatanmu, Nak," kata ibunya sambil memeluknya erat. "Kami selalu ada untukmu." Dukungan keluarga memberikan kekuatan baru bagi Nana untuk melangkah maju. Dia mulai fokus pada proses penyembuhan dan menjalani terapi fisik serta pengobatan secara rutin. Meskipun perjalanan itu sulit dan penuh tantangan, Nana merasa lebih tenang karena tidak lagi dibebani oleh hubungan yang menyakitkan. Sementara itu, Wahyu mulai merasakan kehilangan ketika melihat perubahan pada diri Nana. Ketika dia melihat istrinya semakin kuat tanpa kehadirannya, rasa penyesalan mulai menghantuinya. Dia menyadari bahwa sikap egoisnya telah menyebabkan keretakan dalam hubungan mereka. Suatu malam, setelah pulang kerja larut malam, Wahyu menemukan rumah mereka sepi
tanpa suara tawa atau kehangatan seperti dulu. Dia merasa hampa dan kesepian tanpa kehadiran Nana di sampingnya. Dalam hati kecilnya, dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan menelantarkan wanita yang dicintainya. Setelah beberapa minggu berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, akhirnya tiba saatnya bagi Nana untuk bertemu dengan Wahyu sekali lagi, untuk membicarakan keputusan mereka secara resmi. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Wahyu datang dengan wajah cemas dan penuh penyesalan. Saat mereka duduk berhadapan, suasana terasa tegang, namun penuh harapan akan kejelasan. "Nana," kata Wahyu pelan, "aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku seharusnya ada di sisimu." Nana menatap mata suaminya yang penuh penyesalan dan merasakan campuran emosi, cinta sekaligus sakit hati. "Aku juga mencintaimu," jawab Nana dengan suara bergetar. "Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini." Mereka berbicara panjang lebar tentang perasaan masing-masing, tentang cinta yang hilang dan harapan yang pudar. Akhirnya, mereka sepakat untuk berpisah demi kebaikan masing-masing, meskipun hati mereka masih saling mencintai. Melangkah maju dengan keputusan tersebut, Nana merasakan beban berat di pundaknya mulai menghilang. Dia tahu bahwa meskipun jalan hidup mereka kini terpisah, dia memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan baru dalam hidupnya, tanpa rasa sakit akibat pengabaian. Wahyu pun memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki seseorang, tetapi juga tentang memberi dukungan. Ketika dibutuhkan paling banyak, dalam hatinya tersimpan harapan agar suatu hari nanti mereka bisa saling memaafkan dan menemukan kebahagiaan masing-masing. Meskipun itu berarti berjalan di jalan yang berbeda. Setelah keputusan untuk berpisah dari Wahyu, Nana merasa seolah beban berat yang selama ini mengikatnya telah terlepas. Meskipun hatinya masih terasa sakit, dia bertekad untuk fokus pada proses penyembuhan dan menemukan kembali dirinya. Nana mulai menjalani rutinitas baru yang lebih sehat, termasuk mengikuti terapi fisik dan mengubah pola makannya sesuai dengan anjuran dokter. Nana juga mulai aktif kembali dalam komunitasnya. Dia bergabung dengan kelompok dukungan bagi penderita penyakit serupa, di mana dia bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan motivasi dari orang-orang yang memahami perjuangannya. Dalam kelompok ini, Nana bertemu dengan banyak orang yang memiliki kisah inspiratif, dan hal ini memberinya semangat baru untuk terus berjuang. Rina, sahabat sekaligus perawatnya, menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Rina selalu ada untuk membantu Nana dalam menjalani pengobatan dan memberikan dorongan moral. Setiap kali Nana merasa lelah atau putus asa, Rina selalu datang dengan senyuman dan kata-kata semangat. "Jangan lupa, kamu adalah pejuang. Setiap langkah kecil adalah kemajuan," kata Rina dengan penuh keyakinan. Nana merasa beruntung memiliki teman seperti Rina yang selalu mendukungnya. Mereka seringkali menghabiskan waktu bersama, baik untuk berolahraga ringan maupun sekadar berbincang-bincang tentang mimpi-mimpi mereka di masa depan. Melalui interaksi ini, Nana mulai menyadari bahwa hidupnya tidak hanya berputar di sekitar sakitnya, tetapi juga tentang harapan dan kebahagiaan yang bisa ditemukan di tempat lain. Selama masa penyembuhan ini, Nana juga meluangkan waktu untuk merenungkan hidupnya. Dia menulis jurnal tentang perasaannya, tentang cinta yang hilang, sakit yang dialaminya, dan harapan untuk masa depan. Menulis menjadi terapi tersendiri baginya. Itu membantunya melepaskan emosi yang terpendam dan menemukan makna baru dalam hidup. Satu malam, saat menulis di jurnalnya, Nana menuliskan kalimat yang sangat berarti baginya. "Aku tidak akan membiarkan masa laluku menentukan masa depanku." Kalimat itu menjadi mantra yang selalu diingatnya saat menghadapi tantangan baru. Seiring waktu berlalu, kesehatan fisik Nana mulai membaik. Dia merasa lebih kuat dan berenergi dibandingkan sebelumnya. Dengan dukungan teman-teman dan keluarganya, dia mulai mengeksplorasi hobi-hobi baru yang selama ini terabaikan karena sakit. Nana mulai belajar memasak makanan sehat dan mencoba berbagai resep baru. Dia juga kembali ke dunia seni lukis yang pernah dicintainya semasa kecil. Melalui seni lukis,
Nana menemukan cara untuk mengekspresikan perasaannya. Kebahagiaan, kesedihan, harapan, semua dituangkan dalam kanvas. Setiap lukisan menjadi refleksi dari perjalanan hidupnya. Warna-warna cerah melambangkan harapan baru, sementara warna gelap menggambarkan masa-masa sulit yang telah dilaluinya. Meskipun Nana merasa lebih baik secara fisik dan emosional, ada kalanya kenangan tentang Wahyu muncul kembali. Dia masih merindukan momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama. Namun, dia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan meskipun ada rasa sakit tersebut. Suatu hari, saat sedang melukis di taman kota, Nana melihat sekelompok pasangan muda tertawa dan bercanda. Momen itu mengingatkannya pada kebahagiaan yang pernah dia rasakan bersama Wahyu. Namun kali ini, alih-alih merasa sedih atau cemburu, dia tersenyum pada diri sendiri. Nana tahu bahwa dia layak mendapatkan cinta yang tulus, cinta yang tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Beberapa bulan setelah perpisahan mereka, secara tak terduga Wahyu menghubungi Nana melalui pesan singkat. Dia meminta untuk bertemu sekali lagi. Awalnya Nana ragu. Dia tidak ingin membuka luka lama. Namun setelah mempertimbangkan semua hal yang telah terjadi, dia memutuskan untuk memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk berbicara secara terbuka. Pertemuan itu berlangsung di kafe tempat mereka biasa berkumpul dahulu. Saat Wahyu tiba, Nana merasakan campuran emosi, antara cemas dan penasaran. Mereka duduk berhadapan dengan suasana tegang, namun penuh harapan akan kejelasan. Wahyu tampak lebih matang dan serius dibandingkan sebelumnya. Dia memulai percakapan dengan permintaan maaf yang tulus atas semua kesalahannya selama ini. "Nana, aku sangat menyesal telah menyakiti hatimu," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Aku tidak menyadari betapa pentingnya kehadiranmu dalam hidupku, hingga aku kehilanganmu." Nana mendengarkan dengan seksama, sambil merasakan getaran emosi dalam hatinya. "Aku juga mencintaimu," jawabnya lembut. "Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian." Wahyu mengangguk paham. "Aku ingin memperbaiki semuanya jika kamu memberi kesempatan padaku." Mendengar kata-kata itu membuat hati Nana bergetar. Dia tahu bahwa memberi kesempatan kedua bukanlah hal yang mudah, terutama setelah semua rasa sakit yang telah dialaminya. Namun dia juga menyadari bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. "Kalau kita ingin mencoba lagi," kata Nana hati-hati, "kita harus saling mendukung satu sama lain tanpa syarat." Wahyu setuju sepenuhnya. Mereka sepakat untuk memulai dari awal, membangun kembali hubungan mereka dengan fondasi kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik. Dengan langkah hati-hati namun penuh harapan, Nana dan Wahyu memulai perjalanan baru bersama-sama. Mereka belajar untuk saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan, baik suka maupun duka. Meskipun perjalanan mereka tidak akan selalu mulus, keduanya sepakat untuk menghadapi segala tantangan bersama sebagai tim. Nana merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak hanya berhasil mengatasi penyakitnya, tetapi juga menemukan kembali jati dirinya sebagai seorang wanita mandiri yang mampu mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Setelah pertemuan yang penuh harapan, Nana dan Wahyu mulai menjalani proses membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Mereka menyadari bahwa hubungan yang sehat memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur. Dalam beberapa minggu berikutnya, mereka sering bertemu untuk berbicara tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran masing-masing. Nana merasa lega karena Wahyu kini lebih mendengarkan dan menghargai pendapatnya. Dia mulai merasa bahwa suaminya telah berubah menjadi sosok yang lebih peka dan perhatian. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing selama berpisah, dan Nana menceritakan bagaimana dia berjuang melawan penyakitnya tanpa dukungan yang diharapkannya. "Setiap hari aku berjuang untuk tetap kuat, meskipun kadang aku merasa sangat lemah," kata Nana dengan mata berkaca-kaca. "Aku butuh kamu di sampingku saat itu." Wahyu menatap Nana dengan penuh penyesalan. "Aku seharusnya ada untukmu. Aku tidak tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul. Aku berjanji akan selalu ada untukmu mulai sekarang." Mereka mulai melakukan
aktivitas bersama, seperti berjalan-jalan di taman atau memasak bersama di rumah. Setiap momen kecil menjadi berarti bagi mereka. Nana merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang, sementara Wahyu berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Terkadang, kenangan masa lalu muncul kembali, dan Nana merasa cemas akan kemungkinan terulangnya kesalahan yang sama. Dia seringkali bertanya-tanya, apakah Wahyu benar-benar bisa berubah, atau jika semua ini hanya ilusi sementara. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di sofa, Nana mengungkapkan keraguannya. Wahyu, aku ingin percaya padamu, tapi aku takut akan sakit lagi jika kamu mengulang kesalahan yang sama. Wahyu menggenggam tangan Nana dengan lembut. Aku mengerti ketakutanmu. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kepercayaanmu. Membangun fondasi baru, mereka sepakat untuk mengikuti terapi pasangan agar dapat belajar lebih banyak tentang satu sama lain dan cara berkomunikasi dengan lebih efektif. Dalam sesi-sesi tersebut, mereka diajarkan bagaimana cara mengekspresikan perasaan tanpa menyakiti satu sama lain. Terapi ini menjadi momen penting bagi keduanya untuk memahami diri sendiri dan satu sama lain secara lebih dalam. Mereka belajar tentang pentingnya empati dan bagaimana cara mendukung satu sama lain dalam situasi sulit. Nana juga mulai berbagi impian-impian kecilnya yang selama ini terpendam, seperti membuka kelas seni lukis untuk anak-anak kurang mampu di komunitasnya. Wahyu mendukung penuh impian tersebut dan bahkan menawarkan untuk membantu dalam hal pendanaan. Jika itu membuatmu bahagia, aku akan ada di belakangmu, kata Wahyu dengan tulus. Seiring waktu berlalu, hubungan mereka semakin kuat. Nana merasa bahwa dia tidak hanya mendapatkan kembali suaminya, tetapi juga menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Dia mulai aktif dalam kegiatan sosial dan mengajar anak-anak tentang seni lukis dengan penuh semangat. Wahyu juga merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Dia menjadi lebih sabar dan pengertian terhadap kebutuhan Nana, serta berusaha keras untuk mendukung impian istrinya. Melihat Nana bahagia membuatnya merasa puas dan bangga. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, membahas kemungkinan memiliki anak suatu hari nanti, dan membangun rumah impian mereka. Setiap rencana baru membawa harapan baru bagi keduanya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Suatu hari, saat Nana sedang mengajar kelas seni lukisnya, dia merasakan gejala sakit yang familiar, nyeri perut yang tajam. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa sakit itu semakin parah hingga membuatnya terjatuh di tengah kelas. Para murid panik dan segera memanggil bantuan. Rina, yang kebetulan ada di sana sebagai sukarelawan, segera membawa Nana ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter melakukan serangkaian tes untuk mengetahui penyebab sakitnya. Ketika Wahyu menerima kabar tersebut, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Dia segera menuju rumah sakit dan menemukan Nana terbaring lemah di ranjang perawatan. Melihat istrinya dalam keadaan seperti itu membuatnya merasa hancur. Sayang, apa yang terjadi? Tanya Wahyu dengan suara bergetar. Nana hanya bisa tersenyum lemah sambil menggenggam tangan suaminya. Aku tidak tahu, mungkin ini hanya efek dari stres. Setelah beberapa jam menunggu hasil tes, dokter akhirnya datang dengan wajah serius. Kami menemukan adanya komplikasi pada usus Anda, katanya kepada Nana dan Wahyu. Anda harus menjalani operasi segera. Dunia terasa runtuh bagi Nana saat mendengar berita itu. Dia sudah melewati begitu banyak perjuangan dan kini harus menghadapi ujian berat lainnya. Namun, kali ini dia tidak sendirian. Wahyu ada di sampingnya memberikan dukungan moral. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sini bersamamu, kata Wahyu sambil mengusap rambut Nana lembut. Nana menjalani operasi dengan penuh harapan bahwa ini adalah langkah terakhir menuju kesembuhan total. Sebelum masuk ke ruang operasi, dia menatap Wahyu dengan mata penuh keyakinan, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Jika ini adalah ujian terakhir kita, aku yakin kita bisa melewatinya bersama, kata Nana tegas. Wahyu mengangguk setuju.
sambil menggenggam tangan istrinya erat-erat sebelum perawat membawanya masuk ke ruang operasi. Selama operasi berlangsung, Wahyu menunggu di luar dengan cemas. Dia merenungkan semua kesalahan masa lalu dan berdoa agar Tuhan memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya setelah semua ini selesai. Setelah operasi selesai, Nana berhasil melewati masa kritis, tetapi harus menjalani pemulihan yang panjang. Selama masa pemulihan inilah hubungan mereka diuji kembali. Bukan hanya oleh keadaan fisik, tetapi juga oleh ketahanan emosional mereka. Nana mengalami rasa sakit pasca operasi yang membuatnya frustrasi dan terkadang putus asa. Namun, setiap kali dia merasa ingin menyerah, Wahyu selalu ada untuk memberikan dukungan, baik secara fisik maupun emosional. "Mari kita hadapi ini bersama-sama," kata Wahyu sambil membacakan buku kesukaan Nana atau membawakan makanan favoritnya selama masa pemulihan. Melalui proses pemulihan yang sulit ini, keduanya belajar arti sebenarnya dari cinta. Cinta yang tidak hanya indah pada saat senang, tetapi juga kuat saat menghadapi kesulitan bersama-sama. Mereka saling menguatkan satu sama lain dalam setiap langkah perjalanan menuju kesembuhan. Nana akhirnya bisa kembali ke kehidupannya setelah beberapa bulan pemulihan intensif. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental dan emosional. Keduanya sepakat bahwa ujian terakhir ini telah menguatkan hubungan mereka lebih dari sebelumnya. Setelah menjalani pemulihan yang panjang, Nana merasakan kebangkitan semangat yang baru. Dia kembali ke rutinitasnya dengan lebih bersemangat, memulai hari-harinya dengan harapan dan rasa syukur. Kesehatannya yang membaik memberinya kekuatan untuk kembali aktif di komunitas dan mengajar kelas seni lukis yang telah lama dia impikan. Nana merasa lebih berdaya dan percaya diri. Dia mulai merencanakan pameran seni kecil untuk menampilkan karya-karyanya dan mengajak anak-anak yang dia ajar untuk ikut serta. Tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan bakat mereka, tetapi juga untuk memberi mereka kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman melalui seni. Wahyu, yang kini semakin memahami arti cinta dan dukungan sejati, menjadi pendukung utama Nana dalam setiap langkahnya. Dia membantu Nana mempersiapkan pameran, mulai dari menyiapkan tempat hingga mengumpulkan karya-karya anak-anak. Melihat Nana bersemangat membuat Wahyu merasa bangga dan bahagia. "Ini adalah langkah besar bagimu, sayang. Aku yakin semua orang akan terkesan dengan karyamu," kata Wahyu sambil membantu menggantung lukisan-lukisan di dinding. Nana tersenyum lebar mendengar kata-kata suaminya. "Terima kasih sudah selalu ada untukku. Tanpamu, aku tidak akan bisa melakukan semua ini." Hari pameran tiba, dan suasana di ruang pameran sangat meriah. Anak-anak yang diajarnya datang dengan penuh semangat, membawa karya seni mereka masing-masing. Keluarga dan teman-teman juga hadir untuk memberikan dukungan. Melihat semua orang berkumpul membuat hati Nana bergetar penuh kebahagiaan. Pameran tersebut menjadi momen penting bagi Nana, bukan hanya sebagai pencapaian pribadi, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan setelah melewati masa-masa sulit. Dia berbicara kepada pengunjung tentang setiap lukisan, menceritakan kisah di baliknya, dan bagaimana seni dapat menjadi sarana penyembuhan. Wahyu berdiri di sampingnya, bangga melihat istrinya bersinar di depan banyak orang. Dia menyadari betapa kuatnya Nana dan betapa beruntungnya dia memiliki wanita sekuat itu di sisinya. Di tengah kesibukan pameran, Wahyu mengajak Nana untuk sejenak menjauh dari keramaian. Mereka pergi ke sudut tenang di luar ruangan pameran, di mana ada taman kecil dengan bunga-bunga bermekaran. Di sana, Wahyu mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Nana," katanya dengan serius, "aku ingin mengucapkan sesuatu yang penting." Nana memandang suaminya dengan penasaran. "Apa itu?" Wahyu mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya dan membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya terdapat cincin sederhana, namun elegan. "Aku ingin kita melanjutkan hidup bersama dengan cara baru. Aku ingin melamarmu lagi." Air mata haru mengalir di wajah Nana saat mendengar pernyataan itu. "Wahyu, aku tidak tahu harus berkata apa. Cinta kita telah melalui banyak ujian," lanjut Wahyu. "Tapi aku percaya kita bisa membangunnya kembali dengan lebih kuat dari sebelumnya. Maukah kamu menjadi istriku lagi?"
Dengan penuh emosi, Nana mengangguk dan menjawab, "Ya, tentu saja." Mereka saling berpelukan dalam kebahagiaan yang tulus, merayakan cinta mereka yang telah teruji oleh waktu. Setelah lamaran itu, Nana dan Wahyu mulai merencanakan pernikahan mereka dengan semangat baru. Mereka ingin mengadakan pernikahan sederhana, namun penuh makna. Sebuah perayaan cinta yang telah teruji oleh berbagai cobaan hidup. Nana merasa sangat bersemangat saat memilih gaun pengantin dan mendiskusikan detail-detail kecil lainnya bersama Rina dan teman-temannya. Mereka membantu Nana merancang pernikahan impiannya, sebuah acara yang mencerminkan perjalanan cinta mereka serta harapan untuk masa depan. Wahyu juga terlibat aktif dalam persiapan pernikahan, membantu mencari tempat yang tepat dan menyusun daftar tamu undangan. Dia ingin memastikan bahwa setiap detail berjalan lancar agar hari bahagia mereka menjadi momen tak terlupakan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ketika berita tentang rencana pernikahan mereka tersebar ke keluarga besar, beberapa anggota keluarga memberikan komentar skeptis tentang keputusan mereka untuk menikah lagi setelah semua yang terjadi. "Apa kamu yakin ini adalah keputusan yang tepat?" tanya salah satu anggota keluarga Wahyu saat berkumpul bersama keluarga besar. Nana merasa tertekan mendengar keraguan tersebut. Dia khawatir bahwa pandangan negatif dari orang lain dapat memengaruhi hubungan mereka kembali. Namun, Wahyu berdiri teguh di samping istrinya. "Kami telah melalui banyak hal bersama-sama dan belajar dari kesalahan kami," katanya tegas kepada keluarganya. "Kami yakin bahwa cinta kami lebih kuat sekarang." Dukungan dari teman-teman dekat dan keluarga inti membuat Nana merasa lebih percaya diri dalam keputusan mereka. Dia menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang menghadapi masa-masa indah, tetapi juga tentang saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Seiring hari pernikahan semakin dekat, Nana terus mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Dia berlatih berbicara di depan cermin untuk menyampaikan janji-janji pernikahan dengan tulus tanpa rasa ragu. Akhirnya tiba hari pernikahan mereka, hari yang penuh harapan dan kebahagiaan. Tempat pernikahan dihiasi indah dengan bunga-bunga, segar dan dekorasi sederhana namun elegan. Keluarga serta teman-teman berkumpul untuk merayakan cinta yang telah teruji ini. Saat Nana melangkah menuju altar dengan gaun pengantin putihnya, hatinya berdebar-debar penuh rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Wahyu menantinya dengan senyuman hangat di wajahnya, senyuman yang menggambarkan cinta tulusnya.